Pemirsa, pasukan Israel menggerebek sebuah rumah milik keluarga Palestina di wilayah Masafer Yatta di tepi barat Palestina. Tentara Zionis Israel memaksa penghuni rumah meninggalkan tempat tinggal mereka. Rekaman menunjukkan pasukan Israel memasuki sebuah rumah warga Palestina di kawasan Masafer Yatta di bagian selatan tepi barat Palestina. Dalam operasi tersebut, keluarga Palestina yang tinggal di rumah tersebut dipaksa mengosongkan bangunan dan juga meninggalkan lokasi. Sementara tentara Zionis Israel bahkan ikut mengeluarkan barang-barang penghuni rumah secara paksa. Penggerebekan tersebut memicu kepanikan warga yang tidak sedikit merupakan perempuan dan anak-anak. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran setuju tidak memiliki senjata nuklir. Namun hal tersebut dibantah pihak Iran. Anggota Dewan Kebijakan Iran Mohsen Rezai mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Allahu Akbar! Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan yang baik dengan para negosiator Iran. Trump mengeklaim Iran telah setuju tidak memiliki senjata nuklir. Ia juga mengatakan Amerika Serikat telah memenangkan perang karena pemimpin Iran telah terbunuh. Trump mengancam akan terjadi peperangan lagi jika Iran menolak proposal Amerika Serikat. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. Sementara anggota Dewan Kebijakan Iran, Mohsen Rezai, mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Mantan Komandan Korps Garda Revolusi Iran tersebut juga menegaskan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali Iran dan pasukan asing harus meninggalkan wilayah tersebut. Dalam proses negosiasi Amerika Serikat dan Iran masih ada perbedaan pendapat yang belum terselesaikan. Iran menentang tuntutan penghentian total pengayaan uranium dan mengaitkan setiap penyelesaian yang lebih luas dengan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pelonggaran sanksi. Para negosiator dilaporkan sedang membahas dokumen kerangka kerja singkat berupa memorandum 1 halaman berisi 14 poin. Dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar gencatan senjata, pencabutan sanksi, dan negosiasi di masa mendatang termasuk mengenai aktivitas nuklir Iran dan isu-isu keamanan regional. Pemirsa, meskipun operasi militer Epic Fury resmi berakhir, namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih terus mengancam Iran. Alih-alih takut, Iran justru menyindir dan mengejek ancaman tersebut. Operasi militer Epic Fury di Iran telah resmi berakhir pada 5 Mei. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengklaim bahwa operasi tersebut telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni menghancurkan kemampuan nuklir dan infrastruktur strategis Iran. Meski begitu, Presiden AS Donald Trump masih terus mengancam akan membombardir Iran jika tidak kunjung mencapai kesepakatan damai yang diinginkannya. Melalui unggahannya di akun resmi media sosial Truth Social, Trump menyebut blokade AS akan membuat Iran membuka Selat Hormuz. Jika Iran tidak setuju, maka AS akan meluncurkan serangan besar terhadap Iran. Alih-alih takut, Iran justru mengejek ancaman tersebut. Melalui akun resmi media sosial X, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf menyindir bahwa operasi Epic Fury berakhir karena gagal total. Ia bahkan mengejek dengan menyebut operasi tersebut sebagai operasi Trasmibro. Ghalibaf juga menyindir Amerika Serikat kini kembali melaksanakan rutinitas operasi palsu. Sebelumnya, Ghalibaf juga mengejek Amerika Serikat. Ia mengolok-olok tindakan blokade AS di Selat Hormuz dengan menyebut tekanan dari Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Padahal Trump sebelumnya pernah memuji Ghalibaf dan memproyeksikan menjadi pemimpin masa depan Iran yang bisa dipercaya. Pastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir yang diluncurkan sejak 28 Februari lalu.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Paus Leo ke-14 di Vatikan. Meski demikian, Washington menegaskan pertemuan ini tidak ada hubungannya dengan ketegangan yang sempat terjadi antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tiba di Vatikan untuk bertemu dengan Paus Leo ke-14 di Istana Apostolik. Washington menekankan kunjungan ini tidak terkait dengan gesekan diplomatik baru-baru ini antara Washington dan Tahta Suci. Didampingi istrinya, Rubio memasuki kompleks Vatikan dengan disambut oleh jajaran Vatikan sebelum akhirnya bertemu dengan Paus Leo ke-14. Rubio yang merupakan seorang Katolik dan salah satu diplomat senior Presiden Donald Trump bertemu dengan Paus Leo ke-14 untuk membahas hubungan bilateral dan isu-isu internasional yang lebih luas. Di antara isu yang dibahas termasuk konflik global dan ketegangan yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Pertemuan ini ditutup dengan momen bertukar hadiah antara keduanya. Sebelumnya ketegangan sempat terjadi antara Washington dan Vatikan usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik Paus Leo ke-14 dan menuduhnya bersikap lemah terhadap ketegangan di Timur Tengah. Pasukan militer Iran pamerkan puing drone pengintai yang diduga milik Amerika Serikat di depan warganya. Warga Iran pun bersorak-sorai merayakan hancurnya senjata musuh. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegat serangan drone musuh dekat Selat Hormuz. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa suara aktivitas pertahanan udara dan ledakan terdengar pada Rabu pagi yang dikaitkan dengan pencegatan pesawat nirawak dan pesawat pengintai kecil. Drone yang jatuh di perairan ditemukan oleh warga keesokan harinya. Iran pun merilis rekaman drone yang rusak dikeluarkan dari sebuah kapal dan dimuat ke atas kendaraan. Unit pertahanan udara Iran mengatakan bahwa mereka telah mencegat dan menembak jatuh sebuah drone pengintai musuh yang beroperasi di atas Selat Hormuz. Ribuan warga Iran bersorak-sorai ketika puing drone pengintai dipamerkan di kota Hormuz. Pasukan Iran menyebut puing ini adalah drone pengintai musuh yang mirip dengan MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Parade puing ini sebagai pesan kepada Amerika Serikat dan Israel bahwa Iran pantau ketat wilayah udara dan perairan mereka. Pemirsa, sebuah rekaman dari dalam ambulans menunjukkan bahwa serangan keji Zionis Israel yang membuat ambulans tersebut porak-poranda. 2 petugas dilaporkan terluka atas serangan ini. Serangan keji Zionis Israel yang mengenai ambulans dari Otoritas Kesehatan Islam terekam kamera. Ambulans yang sedang melaju di Nabatiyah ini tiba-tiba saja porak-poranda akibat serangan. 2 petugas dilaporkan terluka akibat serangan ini. Mereka sempat meminta tolong dengan berjalan terseok-seok di antara puing dan kepulan asap. Tentara Zionis Israel belum memberikan pernyataan apapun mengenai serangan yang melanggar hukum perang ini. Ya, sementara pejuang Hizbullah merilis video sebagai bahan olok-olok untuk tentara Zionis Israel yang kini tengah melakukan invasi darat ke Lebanon Selatan. Sebuah drone pejuang Hizbullah memburu pasukan Zionis Israel saat sedang melakukan pendudukan di Lebanon Selatan. Video ini sebagai bahan olok-olok pejuang Hizbullah kepada pasukan militer Zionis Israel yang saat ini tetap melancarkan serangan di tengah kesepakatan gencatan senjata. Serangan-serangan drone Hizbullah ini menunjukkan bahwa pejuang Hizbullah akan terus memburu militer Zionis Israel layaknya seekor elang yang memburu mangsa-mangsanya hingga lari ketakutan untuk mencari perlindungan. Pemirsa, pemukim ilegal dan tentara Zionis Israel semakin brutal terhadap warga Palestina. Mereka tidak segan menyerang warga Palestina dengan senjata. Seorang pemukim ilegal Zionis Israel bersenjata pentungan menyerang 2 wanita Palestina di Yerusalem.
Serangan berlangsung di samping polisi Israel yang berdiri dan siap untuk campur tangan serta melindungi pemukim ilegal Zionis jika diperlukan. Sementara itu pasukan pendudukan Zionis Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Palestina. Aksi berlangsung selama penggerebekan di kamp pengungsi Kalandia di utara Yerusalem.